Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, malam kali ini kita melanjutkan tafsir pada surah An-Nasr. Surah An-Nasr sebelumnya kita menjawab satu pertanyaan yang kemarin terlewat jawab karena waktunya. Itu yang berkaitan dengan kematian dari Abu Lahab. Abu Lahab kalau kita lihat pada waktu Fathu Makkah dan pembahasan kita pada malam kali ini nanti berkaitan dengan Fathu Makkah. Ada dua pendapat. Apakah tanggal 8 setelah 8 Hijriah atau tahun ke-10 Hijriah, 8 Hijriah atau 10 Hijriah. Kemudian saya kaitkan dengan perang-perang Badar. Perang Badar, kemudian ada perang Badar, kemudian ada perang Uhud. Perang Badar ini kan masih di awal setelah Rasul SAW itu bersama dengan kaum muslimin yang ada di Makkah untuk menghadapi serangan dari kaum musyrikin yang ada dari Makkah. Ya. Rasul dengan kaum muslimin di Madinah kemudian menghadapi kaum musyrikin dari Makkah. Ini perang pertama yang kemudian kita ketahui perang pertama terjadi dalam Islam dalam jumlah yang sangat besar. Kalau kita lihat dalam sejarahnya perang Badar sendiri, perang Badar dekat dengan sumur Badar itu dari terus sejarah. Kemudian kita tidak menemukan keterlibatan dari Abu Lahab. Kalau di sana ada Abu Jahal ya, tapi Abu Lahab tidak datang, tidak ikut dalam perang. Akan tetapi ketidakikutsertaan secara fisik tidak menghalangi Abu Lahab untuk berkontribusi secara finansial. Jadi dia membiayai, termasuk berkontribusi membiayai pasukan dari Makkah untuk melawan kaum muslimin yang ada di Madinah. Nah, kemudian salah satu referensi tadi yang sempat saya baca adalah bahwa Abu Lahab itu matinya sebelum Fathu Makkah, bahkan disebutkan setelah peristiwa perang Badar. Perang Badar, kekalahan begitu luar biasa. Kekalahan dalam perang Badar 70 dari kaum musyrikin itu kurang lebih ya 70 pasukannya itu mati dan juga banyak yang tertawan di antara mereka. Dan Abu Lahab ini kemudian matinya adalah sebelum Fathu Makkah, jauh sebelum Fathu Makkah. Jadi, ini kurang lebih dari penjelasan pertanyaan dari sebelumnya. Nah, Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, pada malam kali ini insya Allah kita akan melanjutkan surah An-Nasr. Tempat Pak Sat itu listriknya lagi padam. Kita akan melanjutkan surah An-Nasr. Izinkan saya untuk menyampaikan materinya. Ini adalah materi kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Surah An-Nasr yang berjumlah 3 ayat. Bapak Ibu tentunya kalau misalkan kita tanya, apa sih yang terbesit pada benak kita ketika kita membaca surah An-Nasr? Pertama kali yang terbesit dalam benak kita misalkan. Kalau Pak Priya mau membaca ini, apa yang terbesit pertama kali? Pesan apa tuh dari surah An-Nasr ini? Dari 3 ayat yang disampaikan ini, kemudian apa yang terekam dalam benak kita? Nonton Pak Priyo. Maka kita akan melihat, oh itu adalah perintah untuk bertasbih. Ya, berarti untuk tasbih. Itu perintah untuk beristighfar. Ya, ada di sini juga. Kemudian ada perintah untuk bertaubat. Ya, ada di sini semua. Ada di sini semua. Akan tetapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu surah An-Nasr, kemudian dibacakan kepada sahabat radhiyallahu anhum, di antara mereka sebagian kecil itu ada yang menangis. Kenapa? Ternyata ada makna yang tersirat dari di balik surah ini, yang kemudian kita kenal dengan ini adalah kabar bahwa ajal Rasul semakin dekat. Itu di sini. Ajal Rasul semakin dekat itu ketika telah turun surah An-Nasr.
Mari kita mulai dari pembahasan yang di atas. Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, surah An-Nasr ini adalah Madaniyah. Duh, kok Madaniyah? Kalau kita lihat turunnya itu tidak di Madinah, tapi pada posisinya itu di Makkah. Oleh karena itu salah satu definisi Makkiyah dan Madaniyah yang yang disampaikan oleh Mana Khalil Qattan dalam Mabaith fi Ulubil Quran. Kalau Madaniyah adalah wahyu yang diterima oleh Rasul SAW setelah Rasul berhijrah ke Madinah. Sekalipun turun di Madinah maupun di luar kota Madinah. Ini adalah wahya salah satu ayat dan berjumlah 3 ayat. Kenapa disebut dengan surah An-Nasr? Ini diambil pada firman Allah pada ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Telah datang. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ada pertanyaan di sini, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kenapa Nasrullah didahulukan daripada Al-Fathu? Itu nanti bisa kita jawab. Bun, kamu Bun? Maka disebut dengan Al-Fathu adalah Al-Fathu yang dimaksud di sini adalah Al-Fathul Akbar. Yaitu disebut dengan Fathu Makkah. Jadi Fathul Futuh, kemenangan di atas kemenangan. Kemenangan di atas kemenangan, itu disebut dengan Fathul Akbar, kemenangan yang luar biasa. Adalah Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah, kemenangan pembukaan kota Makkah, boleh. Yang kemudian surah An-Nasr ini disebut dengan surah At-Taudi'. Surah At-Taudi' adalah surah perpisahan. Nah, maka nanti ada kaitannya. Kenapa sebagian kecil sahabat kemudian menangis setelah mendengar surah An-Nasr dibacakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Surah At-Taudi, perpisahan. Maka teman-teman kalau siswa-siswi yang mau perpisahan namanya kan wadaan, perpisahan karena sudah kelas 6 SD atau madrasah ibtidaiyah atau yang semisalnya. Dari 3 ayat ini, jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat di ayat pertama sampai ayat ketiga, itu berkaitan dengan masalah Fathu Makkah. Disitulah dijelaskan Allah memberikan kemenangan kepada Nabi SAW dan juga kaum muslimin pada umumnya atas orang-orang musyrik. Ya, wantisarun Nabi SAW alal musyrikina, wantisarul Islami fi arja'il jaziratil Arabiyah. Fi arja'il jaziratil Arabiyah. Bun? Nah, jadi kemenangan tersebarnya Islam ke seluruh Jaziratul Arab. Jamaah rahimakumullah, bahasa saya sih mengatakan bahwa jarum yang jatuh di Makkah itu bisa terdengar tersebar di seantero Jaziratul Arab. Ya. Tapi peristiwa yang di luar Makkah belum tentu orang Makkah itu tahu. Kenapa? Karena boleh jadi bahwa Makkah adalah kota metropolitan di mana pusat peradaban Timur Tengah itu memang di Makkah. Sehingga di mana kemudian Rasul SAW itu lahir di Makkah, sehingga informasi itu juga tersebar ke luar Makkah dengan cepat. Sebagaimana Fathu Makkah, pembebasan dan pembukaan kota Makkah, peristiwa terjadi, informasi sudah tersebar ke sana kemari. Ya, kabilah-kabilah kecil juga mendengarkan, kemudian juga masyarakat yang berada di sekitar Makkah juga mengetahui kemenangan kaum muslimin, ya dari mulut ke mulut kemudian tersebar. Karena Makkah adalah termasuk pusat perdagangan. Disitulah dengan Fathu Makkah menunjukkan dan membuktikan terkait dengan inhisarul zulmati syirki wal wasaniyah, kehancuran kesyirikan dan paganisme. Nah disinilah kemudian kabarnya di sini jamaah rahimakumullah. Kabarnya ada di sini yaitu terkait dengan wal ikhbaru bidanwi ajalin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dekatnya kabar terkait dengan dekatnya ajalnya Nabi SAW dan perintah untuk bertasbih, kemudian bertahmid dan juga beristighfar. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, ternyata tasbihnya kita, tahmidnya kita, istighfar kita itu juga bagian daripada perintah yang perlu dilakukan. Keutamaannya, fadluha. Maka dalam pembahasan surah Az-Zalzalah atau surah Az-Zilzal, idza zulzilatil ardu zilzalaha, di situ nanti akan dikutip dengan hadis dari riwayat Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik bahwa surah Az-Zalzalah itu setara dengan 1/4 Al-Qur'an. Termasuk juga surah An-Nasr juga setara dengan 1/4 Al-Qur'an. Nah, kemudian penjelasan dari 1/4 Al-Qur'an ini bagaimana? Ulama lebih kepada bahwa orang yang membaca surah ini, surah An-Nasr, surah Az-Zalzalah,
pahalanya seperti orang yang membaca seperempat dari Al-Qur'anul Karim. 30 bagi 4. Kalau surah Al-Ikhlas, Bapak Ibu sudah kita pelajari, salah satu penjelasan bahwa innaha la ta'dilu sulsal Qur'an, setara dengan sepertiga Al-Qur'an, sepertiga Al-Qur'an. Kalau surah Al-Ikhlas, itu penjelasannya adalah orang yang membaca surat Al-Ikhlas sekali, itu pahalanya sama seperti orang yang membaca sepertiga Al-Qur'an. Lebih kurang 10 juz. 10 juz itulah, 10 juz Al-Qur'anul Karim. Nah, ini keutamaan dari surah ini. Dan kalau kita ditanya, apa sih surah terakhir yang diterima oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Surah terakhir. Bukan masalah, bukan wahyunya. Jadi Allah menurunkan Al-Qur'an ada kalanya dalam bentuk ayat. Ayat demi ayat diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada kalanya dalam bentuk surah. Satu surah lengkap diturunkan langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana surah Al-Falaq. Itu satu surah. An-Nas satu surah, maksudnya satu surah lengkap gelondongan gitu. Al-Ikhlas juga demikian, Al-Lahab juga demikian, termasuk juga surah An-Nasr. Dan surah An-Nasr adalah surah terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ingat surah, ya. Apakah setelah surah An-Nasr turun sudah tidak ada lagi wahyu? Ada, dalam bentuk ayat. Tetapi yang dalam bentuk surah itu hanya An-Nasr, itu terakhir. Maka wa akhraj an-Nasa'i an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah qala li Ibnu Abbas ya Ibnu Utbah ata'lamu akhir suratin minal Qur'ani nazalat. Wahai Ibnu Utbah, tahukah kamu surah yang terakhir turun dari Al-Qur'an? Surah akhir yang turun, surah yang terakhir turun. Qultu na'am idza ja'a nasrullahi wal fath. Qala sadaqta. Benar bahwa surah yang terakhir turun pada Nabi Muhammad adalah surah An-Nasr. Nah, tapi nanti di bawahnya juga ada penjelasan terkait dengan masih ada wahyu berupa ayat, dan ayat. Termasuk yang sering kita dengar adalah surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Di mana posisinya? Nanti kita lihat dalam satu riwayat. Ya. Kemudian warawa al-Hafizani Abu Bakar Bazzar dan Baihaqi dari Ibnu Umar qala. Unzil hadis surah ini diturunkan idza jaa nasrullahi wal fath pada Rasul sallallahu alaihi wasallam awsata ayyamit tasyrik, di pertengahan hari tasyrik. Tasyrik itu kan 11, 12, 13. Ya kan? Hari tasyrik kan 3 hari. Kalau pertengahan berarti tanggal 12. Jadi pada tanggal 12. Fa'urifa annahul wada, maka diketahui itu adalah perpisahan. Maka disitulah kemudian Rasul menyampaikan khutbah yang terkenal dengan khutbah haji wada. Karena itu adalah Rasul saat sedang haji dan dikenal dengan khutbah haji wada. Jadi kita ketahui di sinilah kemudian Rasul menyampaikan khutbahnya. Nah, di sini kita tidak membahas terkait dengan isi khutbah tersebut. Terkait dengan sebab turunnya surah, sababun nuzuliha. Kalau riwayat dari Imam Bukhari dan yang lainnya dari Ibnu Abbas qala, kana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yudkhiluni ma asyakhi Badrin. Ketika Ibnu Abbas itu diajak sama Umar bin Khattab ya masuk dalam satu tempat, di situ ada banyak veteran perang Badar. Jadi sahabat as-sabiqunal awwalun yang kemudian pernah ikut berperang dalam perang Badar dan masih artinya adalah masih sugeng, masih hidup pada waktu itu. Kemudian disitulah ada satu pertanyaan yang perlu dijawab. Apa itu? Maka pertanyaannya adalah idza jaa nasrullahi wal fath. Bagaimana pendapat kalian? Ma taquluna fi qaulillahi azza wa jalla? Bagaimana pendapat kalian wahai sahabat Rasul yang ikut perang Badar dengan firman Allah idza jaa nasrullahi wal fath? Maka tadi saya tanyakan di awal, Bapak Ibu kalau membaca surah An-Nasr ini apa yang terbesit pertama kali dalam benak kita? Apakah perintah beristighfar, perintah bertasbih, atau perintah untuk bertaubat? Ternyata sebagian daripada sahabat yang hadir mengatakan amarona an nahmadallah wa nastaghfirahu idza nasarna wa fataha alaina. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk memujinya dan memohon ampunan kepadanya ketika Allah telah memberikan kepada kita kemenangan dan pertolongan. Allah telah menolong dan memberi kemenangan atas kita. Sebagian yang lain diam, tidak memberikan jawaban. Tetapi Ibnu Abbas memiliki jawaban yang berbeda, Ibu Bapak jamaah rahimakumullah. Fakultu la. Intinya bukan di situ. Itu benar, tapi ada pesan yang ditekankan dari turunnya surah surah An-Nasr ini di saat itu.
Wa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahullahu lahu. Itu adalah berkaitan dengan ajalnya Rasul. Allah memberitahukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan ajalnya yang semakin dekat. Jamaah rahimakumullah, kenapa kemudian diberitahukan ini? Rasul itu kan seorang namanya juga Rasul, pembawa pesan, utusan. Utusan ini kemudian menyampaikan pesan dari zat yang mengutusnya. Ketika semua amanah sudah disampaikan, pesan itu sudah disampaikan, dan pesan Allah itu sudah ada dalam Al-Quranul Karim. Kalau sudah disampaikan semua, kan jadi tugasnya sudah selesai. Pada diri Nabi Muhammad SAW. Karena sudah selesai, maka sudah waktunya untuk kembali kepada zat yang memberikan pesan. Di situ. Karena Rasul adalah utusan. Karena utusan itu menyampaikan pesan, kalau sudah tersampaikan semua pesannya, maka kembalilah kepada zat yang memberikan pesan itu. Makanya ini berkaitan dengan ajalnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi jamaah rahimakumullah, Rasul tetap tidak tahu kapan wafatnya, tanggal, bulan itu Rasul juga tidak tahu. Karena itu dirahasiakan. Masih menjadi rahasia. Seorang Rasul pun tidak tahu. Akan tetapi tandanya masih ada. Dan sebenarnya Rasul merasakan sakit. Jamaah rahimakumullah, tentunya orang yang dalam keadaan sakratul maut merasakan sakit. Tentunya nanti di kajian yang lain akan dijelaskan amalan-amalan yang kemudian bisa meringankan sakit di saat sakratul maut. Jamaah rahimakumullah, itulah sebab turunnya surah An-Nasr ya. Hadis yang menjelaskan tentang hal itu. Kemudian juga di sini ada perbedaan pendapat. Ini sebenarnya berkaitan dengan pertanyaan pekan kemarin terkait dengan kematian Abu Lahab dengan Fathu Makkah. Tadi saya jawab bahwa Abu Lahab itu mati jauh sebelum Fathu Makkah. Jadi sejak awal-awal hijrahnya Rasul ke Madinah setelah perang Badar, kemudian terus pada tahun pertama Hijriah itu kemudian setelah perang Badar kemudian mati. Jadi tidak disebutkan secara spesifik ya, secara spesifik tanggal, kemudian waktunya tidak spesifik. Tidak menjadi perhatian dari sejarawan Muslim. Cuma disampaikan dia mati setelah perang Badar dan sebelum Fathu Makkah. Ada dua pendapat di sini terkait dengan Fathu Makkah. Yang pertama adalah Fathu Makkah itu pada tahun ke-8 fi Ramadan, pada bulan Ramadan. Tahun ke-8 Hijriah pada bulan Ramadan. Wa nazalat hadis surah sanata asyr. Dan surah ini turun tahun ke-10-nya. Jadi Fathu Makkah dulu tahun ke-8 Hijriah, surah ini turun pada tahun ke-10 Hijriah. Jadi 2 tahun setelah Fathu Makkah, artinya setelah Fathu Makkah. Setelah Fathu Makkah. Waru ya annahu asya ba'da nuzul hadis surah sab'ina yauman. Jadi di sini disebutkan dalam riwayat ini bahwa Rasul itu masih sugeng, masih hidup itu kurang lebih 70 hari setelah turunnya surah An-Nasr. 70 hari berapa bulan? 2 bulan 10 hari ya, 2 bulan 10 hari. Waktu wufiya fi Rabiul Awal sanata asyrin. Rasul wafat pada bulan Rabiul Awal tahun ke-10 Hijriah. Maka surah ini disebut dengan surah At-Taud, perpisahan. Wal qaulu tsani, pendapat yang kedua menyebutkan anna hadhihi surata nazalat qabla Fath Makkah. Jadi yang kedua mengatakan bahwa ini sebelum Fathu Makkah. Surah ini turun sebelum Fathu Makkah. Wa huwa wa'du li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayyan surah ala ahli Makkah. Termasuk jadi gini, yang pendapat kedua ini surah ini turun sebelum Fathu Makkah yang di dalamnya memberikan ya semacam janji kepada Rasul dan kaum muslimin pada umumnya bahwa Makkah itu akan ditaklukkan dan akan ditundukkan. Wa naziruhu, dasarnya adalah, dalilnya adalah menggunakan dalil innalladzi farada alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Ini dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-85 dan juga idza ja'a nasrullahi wal fath. Jadi kenapa menggunakan dalil idza ja'a nasrullahi wal fath? Karena kalau setelah idza diikuti dengan fi'il madhi, ja'a telah datang, padahal ini adalah fi'lul madhi, tadi istiqbal, memberikan makna akan datang. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi telah diguncangkan dengan goncangan yang dahsyat, apakah sudah berguncang? Padahal menggunakan kata kerja lampau. Idza zulzilatil, apabila telah diguncangkan. Berarti kan telah diguncangkan. Tetapi mananya adalah istiqbal. Dalam kitab Al-Mutawwal yang ditulis oleh Sa'duddin Taftazani, dalam pendekatan ilmu balaghahnya mengatakan, kalau
Idza diikuti dengan fi'il madhi, kata kerja lampau, memberikan makna lampau, sudah terjadi, padahal belum terjadi, itu pada dasarnya adalah meyakinkan dan memastikan sesuatu itu pasti akan terjadi pada waktunya akan datang. Sebagaimana makna di sini. Itla yuqalu fima waqa'a. Jadi tidak diartikan telah terjadi, tapi pasti akan terjadi. Sehingga pendapat kedua ini mengatakan bahwa sebelum Fathu Makkah. Sebelum Fathu Makkah. Kalau Fathu Makkah tahun ke-8, pendapat pertama, sedangkan turunnya surah ini adalah setelahnya. Maka jamaah rahimakumullah, mana pendapat yang apa namanya yang rajih wa zahir al-qaulul awal. Jadi pendapat yang kuat dan yang ditulis oleh Dr. Wahbah Zuhaili ini adalah apa namanya pendapat yang pertama. Jadi Fathu Makkah tahun ke-8 Hijriah, ya kan? Kemudian Rasul melaksanakan haji. Kan bisa melaksanakan haji ketika Makkah sudah ditundukkan, sudah ditaklukkan, baru bisa melaksanakan haji. Rasul tidak bisa melaksanakan ibadah haji sebelum Makkah itu ditaklukkan. Maka pendapat pertama ini dikatakan lebih kuat. Sebagaimana kalau kita ingat kisah dakwah Nabi SAW ke Taif, itu kan 2 tahun sebelum Hijriah. 2 tahun sebelum Hijriah. Di situ ketika Rasul berdakwah ke Taif, Rasul dakwah ke Taif, kemudian dilempari batu, dilempari kotoran, mendapat hinaan, cacian, dilempari kata-kata yang kotor, menghinakan, mendiskreditkan, rasis dan sebagainya ada di situ, termasuk juga mendapat kekerasan secara fisik. Di situ kemudian Rasul berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah pada kaumku ini ya Allah. Fa innahum la ya'lamun, karena mereka tidak tahu ya Allah. Mereka tidak tahu. Dan doa itu, jamaah rahimakumullah, itu kan diijabahi oleh Allah 10 tahun kemudian. 10 tahun kemudian, ketika peristiwa dakwah ke Taif itu 2 tahun sebelum Hijriah, dan Fathu Makkah itu ada tahun ke-8 Hijriah, maka jumlahnya ada 10 tahun. 8 tambah 2 menjadi 10. Jadi pendapat ini menguatkan pendapat yang pertama. 10 tahun setelah doanya Rasul dipanjatkan, baru dikabulkan oleh Allah SWT. Yang kemudian kita lihat, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah afwaja, itu adalah salah satunya adalah orang-orang Taif. Ya, pada masuk Islam secara berbondong-bondong. Jadi kalau misalkan kita berdoa, Bapak Ibu berdoa meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, kok belum dikabulkan, jangan berhenti untuk mengucapkan doa itu dan mengulang-ulanginya. Ya, kan belum ada 10 tahun kan? Belum ada 10 tahun. Rasul aja seorang rasul. Mustafa, pilihan. Kemudian doanya itu dikabulkan oleh Allah 10 tahun kemudian. 10 tahun kemudian. Jadi, inilah jamaah rahimakumullah terkait dengan pembahasannya. Nah, saya melanjutkan terkait dengan pendapat yang pertama. Kenapa? Pendapat pertama, di sini kita menjadi perlu tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Ibnu Umar. Surah Idza Jaa Nasrullah nazalat hadis suratu bi Mina fi Hijjatil Wada. Turunnya di Mina. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan lihat di ketika umroh dan haji kemarin, Mina itu kan di daerah Makkah ya. Mina itu ada Makkah. Sebelah mananya Ka'bah ya. Saya juga tidak begitu paham arah. Tidak begitu paham arah kalau di sana. Di Mina ada Mina Qadim, ada Mina Jadid. Lebih di mana saat? Kalau Mina Qadim dengan Jadid ya, berarti di Mina Qadim. Adanya Mina Jadid, Mina yang baru sekarang ini untuk perluasan untuk jamaah haji yang jumlahnya semakin banyak. Setelah turun An-Nasr, jamaah rahimakumullah, mohon diperhatikan. Setelah turun idza jaa nasrullahi wal fath, tsumma nazalat, kemudian turun al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Itu surah Al-Maidah ayat ketiga. Ya kan? Yang kemudian sering kita ketahui bahwa wahyu yang terakhir adalah Al-Maidah ayat ketiga. Di sini setelah Rasul menerima Al-Maidah ayat yang ketiga, fa'asya ba'dahuma an-nabi sallallahu alaihi wasallam samanina yauman. Rasul itu masih sugeng 80 hari. Kalau di atas disebutkan adalah sab'ina yauman, 70 hari. Memang kurang lebihnya memang demikian. Kalau di sini adalah 80 hari. Jadi setelah menerima wahyu An-Nasr dan Al-Yauma akmaltu lakum dinakum ini, Rasul masih sugeng, masih hidup 80 hari. Tsumma nazalat ayatul kalalah, akhir dari surah An-Nisa. Akhir daripada surah An-Nisa itu disebut dengan ayat Al-Kalalah.
Kalau kita lihat surah An-Nisa ayat yang ke-176, yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Apa itu kalalah? Orang mati yang tidak meninggalkan bapak dan anak. Orang mati yang tidak meninggalkan bapak dan anak. Tidak memiliki orang tua dan tidak memiliki keturunan. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, apakah sudah terakhir? Tidak. Fa'asya ba'daha khamsina yauman. Rasul masih sugeng 50 hari. Satu setengah bulan ya. 1 bulan 20 hari. Summa nazala qala laqad ja'akum rasulun min anfusikum surah At-Taubah ayat 128. Fa'asya ba'daha khamsa wa salasina yawman. Masih sugeng 35 hari. Kemudian turun Al-Baqarah ayat 281. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Fa'asya ahadan wa 20 yawman. Masih hidup 21 hari. Wa qala Muqatil 7 ayyam. 7 hari. Muqatil mengatakan adalah 7 hari. Ya. Dan kemudian di sini kalau kita lihat berarti yang terakhir mana? Berarti Al-Baqarah 281. Ini riwayatnya dari Ibnu Umar. Boleh jadi perbedaan riwayat itu melahirkan perbedaan pernyataan atau pendapat. Lakin kalau Ar-Razi, Imam Ar-Razi dalam kitabnya Mafatihul Ghaib ya, tafsir Mafatihul Ghaib, al-asah wal an-surah nazalat qabla fathi Makkah. Kalau surah ini adalah turun sebelum Fathu Makkah. Dia, Imam Fakhrul Razi itu mengatakan lebih pendapat kepada ini. Lebih prefer kembali pada Nazalat qabla Fathi Makkah. Sebelum Fathi Makkah. Karena termasuk bagian daripada janji kenabian. Nah inilah kemudian kelebihan daripada tafsir Al-Munir ini. Bapak Ibu Jamaah Rahmatullah. Imam Dr. Wahbah Zuhaili tidak menjadi fanatik. Harus pendapatku yang diikuti. Tidak. Ada perbedaan pendapat disampaikan. Kemudian kembali kepada pembaca, pilih yang mana, karena masing-masing memiliki dalil. Nah, jadi kita menerima perbedaan itu. Ibu Bapak jamaah rahmatullah, mari kita mulai pada ayat yang pertama. Jadi kita langsung kepada tafsirnya. Ini adalah mufradatul lughawiyah. Ini tafsirnya di sini. Silahkan sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu boleh disampaikan sembari saya menyampaikan materinya. Ayat yang pertama. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Tadi saya menanyakan pada Bapak Ibu, kenapa Nasrullah ini didahulukan daripada Al-Fathu? Nah, kan kita harus tahu apa makna Nasrullah, kemudian apa makna Al-Fathu, sehingga kemudian didahulukan. Kemudian kenapa menggunakan kata jaa, datang? Telah datang. Ini pembahasan yang bisa kita lihat dalam mufradat al-lughawiyah. Nasrullah an-nasr. Pertolongan Allah adalah an-nasr adalah al-aun, al-i'anah, ala tahsilil matlub. Adalah permintaan. Pertolongan atau pertolongan ala tahsilil matlub, hasil dari apa yang diminta. Sedangkan wal fathu tahsilul matlub alladzi kana muta'alliqan aw mauqufan aw al-faslu bainal fariqaini mutaharibaini bintisarihi ahaduma alal akhar. Al-Fathu kemenangan bisa diperoleh dari ketika ada dua kelompok yang sedang bertikai berperang, kemudian salah satu mendapatkan kemenangan. Ya, yang dimaksud di sini adalah Fathu Makkah. Dalam penjelasan yang lain bahwa Al-Fathu itu bagian daripada An-Nasru. Kembali pada ayatnya. Al-Fathu itu adalah bagian daripada An-Nasru dan tidak sebaliknya. Jadi Al-Fathu ini adalah bagian daripada An-Nasru. Maksudnya bagaimana? Pertolongan Allah itu banyak bentuk dan macamnya. Allah menolong hambanya, wabil khusus kalau di sini adalah menolong Nabi Muhammad SAW, apalagi dalam peperangan, itu kan bentuknya macam-macam. Ada kalanya Allah memberi pertolongan kepada Nabi Muhammad dalam memberikan rasa takut kepada orang musyrik. Sebelum bertemu Nabi Muhammad dan kaum muslim itu sudah takut terlebih dahulu. Sudah takut, jadi menyerah gitu. Ngalah. Satu. Pertolongan Allah kepada kaum muslimin dan Nabi Muhammad SAW, misalkan dalam perang Khandaq, itu bagaimana Allah mengirim cuaca yang dingin, angin yang ribut, memporak-porandakan tenda, kemudian bejana yang mereka pakai untuk masak air dan sebagainya, porak-poranda sehingga mereka kocar-kacir, menyerah. Itu pertolongan Allah. Pertolongan Allah misalkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika sedang sholat di Ka'bah, serambi Ka'bah, awal-awal sebelum berhijrah. Ya. Kemudian
Abu Jahal. Abu Jahal yaitu Umar bin Hisham itu kemudian hendak untuk menyungkurkan kepala Nabi di atas tanah dan kemudian maunya menghinakan Nabi, tetapi Allah memberikan pertolongan dengan memberikan tembok api yang sangat besar sehingga tidak berani untuk melewati itu. Jadi Allah memberikan pertolongan pada Nabi Muhammad banyak bentuknya. Nah, salah satu di sini adalah Al-Fathu Makkah. Kemenangan untuk Nabi Muhammad dan juga kaum muslimin. Tentunya ini luar biasa. Dan ini kemenangan di atas kemenangan. Kemenangan Fathu Makkah, Al-Fathu di sini adalah kemenangan di atas kemenangan yang pernah Allah berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. So, kalau kita pertanyaan gini, bagaimana supaya kita mendapat pertolongan dari Allah? Mungkin tidak kita itu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mungkin. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, kalau kita sudah mendapatkan pertolongan dari Allah, apa yang perlu kita lakukan? Apakah pertolongan dari Allah itu hanya khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu saja, sehingga tidak ada sekarang ini adalah pertolongan itu lagi, atau masih bisa kita mendapatkan? Kalau Fathu Makkah, kalau khusus Al-Fathu, di sini ada alif lamnya. Jadi Bapak Ibu, kalau dalam Al-Quran satu huruf itu memiliki makna. Kalau kita lihat ada Al-Fathu, ini menggunakan alif lam. Al-Fathu. Maknanya adalah Fathu Makkah. Kalau Fathu Makkah hanya diberikan sekali pada masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fathu Makkah. Dan sekarang ini Makkah sudah terbuka. Maka setelah berhijrah, tidak ada anjuran untuk berhijrah lagi. La hijrata ba'da fathi Makkah. Tidak ada hijrah setelah peristiwa Fathu Makkah. Kenapa? Karena Makkah sudah terbebaskan. Makkah sudah terbebaskan sehingga tidak perlu lagi ada namanya hijrah lagi. 1 menit lagi nanti adzan Isya. Sehingga nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jadi tidak ada hijrah lagi setelah Makkah itu dibebaskan pada masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita selaku kaum muslimin harus menjaga bahwa Makkah tetap berada di bawah tangan kaum muslimin, tidak boleh jatuh terhadap orang-orang yang memusuhi Islam, sehingga nanti resikonya dan konsekuensinya menjadi panjang, tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Pada masa dulu juga seperti itu, kaum muslimin tidak bisa melaksanakan ibadah umroh sebagaimana pada masa Nabi Muhammad SAW, dan kaum muslimin yang berada di Makkah ketika Makkah di bawah genggaman kaum musyrikin yang menjadi minoritas dan terintimidasi. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab kita bersama, tidak hanya penduduk Makkah dan tidak hanya pemerintahan Saudi untuk menjaga Makkah, karena Makkah ini adalah milik umat Islam secara umum, dan pemerintah yang di sana menjadi berkewajiban untuk menjaganya. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan fathu, al-fathu ini bagian daripada nasrullah. Tentunya banyak cara yang bisa kita peroleh untuk mendapatkan pertolongan Allah. Salah satunya adalah dengan menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitabnya Imam Ghazali, Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin, salah satu dari 12 kelebihan orang-orang yang bertakwa adalah kemudian at-ta'idu wan nasrah, mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Jadi dia mendapatkan pertolongan dari Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Demikian. Saat itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di awal pembahasan surah An-Nasr memang tidak perlu kita paksakan satu pertemuan membahas satu surah jika tidak bisa kita lakukan. Dan insya Allah pertemuan berikutnya nanti kita lanjutkan surah An-Nasr, langsung kembali pada tafsirnya, karena muqaddimah sudah kita sampaikan, kita langsung pada tafsirnya dan juga menggali lebih jauh terkait dengan makna atau tafsir dari surah An-Nasr ayat 1 sampai ayat 3, dan pertanyaan boleh disampaikan selama dalam waktu kajian. Jazakumullah khair. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ini ganteng nih Pak Tito. Terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan ini akan semakin menjadi paham
Karena nampaknya ketika kita membaca surat Idajah ini kan banyak orang yang tidak mengerti bahwa sebetulnya pertolongan itu akan datang bagi kita. Tapi kebanyakan orang membaca surat ini kan yang dipahami, oh ini surat pendek. Jadi ya hanya untuk hafalan atau untuk bacaan ya. Mudah-mudahan nanti dengan tafsir yang disampaikan ini akan lebih memberikan kepahaman bagi jamaah. Mudah-mudahan begitu, karena waktu juga membatasi dan insya Allah sudah Isya, sebagaimana kesepakatan kita bahwa Isya itu kita akhiri. Oleh karena itu, sekali lagi kami ucapkan kepada Ustadz yang insya Allah nanti akan dilanjutkan pada minggu yang akan datang. Dan mari kajian ini walaupun tadi nampaknya belum dibuka oleh Pak Tito, mari kita akhiri dengan tahmid dan bacaan kafarat masjid. Alhamdulillah. Subhanallah. Menjalankan ibadah Isya. Matur suwun Ustaz.